Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rahmatan lil alamin la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan penuh keberkahan ini. Bulan diturunkannya Al-Quran dan dilipat gandakannya pahala. Semoga kita berlomba-lomba mencari kebaikan pada bulan ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rangkaian kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja, izinkanlah saya kali ini untuk menyampaikan sebuah pencerahan yang berjudul Menuju Sholat Khusyuk. Sahabat pendidikan yang berbahagia, bagi umat Islam, ibadah sholat 5 waktu merupakan perkara wajib yang harus dilaksanakan. Tingginya kedudukan sholat ini bagi kaum muslimin sampai diibaratkan bahwa sholat adalah tiang dari agama Islam. Mengingat pentingnya ibadah sholat ini, maka kita sebagai umat Islam tidak seharusnya melaksanakan ibadah sholat dengan asal-asalan. Kita harus mengerjakan ibadah sholat ini dengan ikhlas dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melaksanakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun di atas, bahwa beruntungnya seorang mukmin salah satunya adalah ketika khusyuk dalam sholatnya. Adapun pengertian khusyuk di dalam sholat adalah kondisi hati yang penuh dengan ketakutan, mawas diri, dan tunduk pasrah di hadapan keagungan Allah. Kemudian semua itu membekas dalam gerak-gerik anggota badan yang penuh khidmat dan konsentrasi dalam sholat. Bila perlu menangis dan memelas kepada Allah sehingga tidak memperdulikan hal lain. Jadi artinya kekhusyuan dalam sholat bukanlah sekedar kemampuan memaksimalkan konsentrasi sehingga pikiran hanya terfokus dalam sholat. Namun kekhusyuan lebih merupakan kondisi hati yang penuh rasa takut, pasrah, tunduk dan sejenisnya yang membias dalam setiap gerakan salat sehingga menjadi nampak anggun, khidmat dan tidak serampak. Adapun beberapa kiat untuk kita jalankan agar khusyuk dalam salat, yaitunya: pertama, pusatkan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Netralkan pikiran kita dari berbagai hal-hal yang berbau duniawi, mulai dari masalah pekerjaan, keluarga, sekolah, kampus, harta, tahta, wanita, pria, dan lain sebagainya. Kan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Yang kedua, menyadari bahwa kita sedang menghadap Allah. Ciptakan suatu alam pikiran di mana kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa dahsyat, sesuatu yang lebih dari atasan kita, orang tua kita, preman kampung, lurah, camat, bupati, dan sebagainya. Yang ketiga, mempelajari dan memahami arti dan makna bacaan sholat. Pelajarilah arti dan makna di balik ucapan-ucapan kita saat sedang sholat, lalu pahami dan hafalkan.
Munculkan arti dan makna bacaan sholat kita saat sedang sholat. Yang keempat, menganggap sholat yang sedang dilakukan adalah sholat terakhir. Setiap manusia maupun jin tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk hari kematian. Anggap saja kita akan meninggal dunia saat sholat berlangsung maupun setelah sholat. Yang kelima, jika pikiran terganggu, segera kembali konsentrasi. Apabila kita sedang terlena dengan buaian alam pikiran duniawi, maka bersegeralah kembali kepada arti dan makna bacaan sholat. Yang keenam, memperhatikan kondisi tubuh sebelum sholat. Pastikan bahwa kita sudah merasa nyaman dan siap untuk melaksanakan ibadah sholat kita dengan baik. Ketujuh, memperhatikan kondisi lingkungan sebelum sholat. Usahakan cari tempat sholat yang terbaik bagi kita. Dilihat dari aspek kebersihan, kenyamanan. Yang kedelapan, sholat tepat waktu dan tidak terburu-buru. Agar kita bisa sholat dengan khusyuk, kita harus sholat pada waktu paling utama, yaitu sholat tepat waktu di awal waktunya. Untuk laki-laki, sholat berjamaah di masjid atau musola setelah panggilan azan dan qomat. Sedangkan untuk yang perempuan boleh dilaksanakan di rumah. Yang kesembilan, ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang jauh-jauh tujuan sholat kita selain untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti untuk pamer atau ria, ingin dilihat atasan, ingin dilihat pacar, ingin dianggap orang sebagai orang lain, sekadar ikut-ikutan orang lain dan lain sebagainya. Yang terakhir, berusaha untuk selalu memperbaiki sholat kita. Muslim yang baik akan terpacu terus-menerus melakukan perbaikan ibadah maupun hal-hal lain untuk menyempurnakan dirinya sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan hadis Nabi Muhammad. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita berupaya memperoleh kembali kalau sungguh telah hilang dari kita kekhusyuan dalam sholat yang menjadi ciri mereka yang meyakini hari kebangkitan, berusaha membiasakannya dalam diri kita, bahkan mencari cara dalam ajaran as-sunnah yang dapat menguak jalan ke arah itu. Baiklah, sampai di sini dulu pencerahan yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang khilaf dan yang salah datangnya dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, pendidikan nomor 1.